Warga digegerkan dengan penemuan jasad Titan Muhammad Lukman, seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang tewas di kamar kontrakannya di perumahan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang di atas kasur kamarnya. Ibu Titan tak kuasa menahan tangis, tak menyangka anaknya tewas dengan mengenaskan. Polisi yang datang ke lokasi telah menggelar olah TKP. Polisi menemukan tabung gas nitrogen di samping jasad Titan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun, menurut para saksi, korban pernah mengaku memiliki banyak permasalahan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dari hasil penemuan mayat itu, dan saat dilakukan olah TKP memang ditemukan tabung nitrogen yang sebelumnya tabung itu dipesan oleh korban. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diautopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Sementara itu pemirsa, ayah dan anak menghabisi nyawa iparnya karena kesal pelaku selalu berbuat kasar kepada istrinya. Polisi menangkap SE 45 tahun dan anaknya AN 21 tahun karena menghabisi nyawa adik iparnya di Dusun Biring Jeneh, Maros, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku tak sampai 24 jam setelah warga menemukan jasad korban terjepit di sela pohon bambu. Dari hasil penyelidikan, sang ayah menganiaya korban dengan parang sementara anaknya menggunakan badik. Motif penganiayaan karena pelaku kesal kepada korban yang dalam kondisi mabuk kerap berbuat kasar kepada istrinya yang juga adik kandung pelaku. Diketahui korban dan istrinya sudah pisah ranjang sejak 2 bulan lalu. Korban sempat dilaporkan terkait kasus KDRT, namun kasus berujung restoratif justice di kantor polisi. Dan kesal melihat perlakuan korban terhadap adik kandungnya, sehingga hal tersebut membuat pelaku memberikan pembelajaran sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kasus pembunuhan ini diketahui terjadi akhir pekan lalu. Kini atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang oknum polisi diduga terlibat kasus pelecehan dan pemerasan terhadap mahasiswi. Keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di Mapolda Gorontalo. Penegak hukum. Tidak ada hukum pada anak itu. Pak, mana Pak tanggung jawab Anda sebagai penegak hukum, Pak? Mana tugas Anda untuk melayani masyarakat di mana, Pak? Anak saya, Pak, sudah hancur masa depannya, Pak. Bapak Mabes Polri, tolong, Pak. Keluarga korban kasus pemerkosaan dan pemerasan oleh polisi mendatangi Polda Gorontalo. Bahkan ibu korban menangis histeris di hadapan Kapolda Gorontalo, Irjen Widodo. Pihak korban menilai penanganan kasus tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan sejak dilaporkan pada bulan Mei tahun 2025. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Hajendro, mengatakan kasus ini telah ditangani Bid Propam. Sudah 90% untuk perkembangan pemeriksaan kasusnya, penyelidikannya, ya. Jadi kita tinggal menunggu nanti akan disidangkan kapan, nanti kita akan update kembali. Sebelumnya, Bribtu AM memperkosa seorang mahasiswi yang juga merupakan pacarnya di rumahnya di Gorontalo. Bribtu AM juga kerap memeras korban dengan meminta uang berkali-kali dengan ancaman akan menyebarkan videonya ke media sosial. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan orang keracunan makanan usai hadiri acara syukuran di Sukabumi, Jawa Barat. Selain dewasa, juga terdapat sejumlah anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit. Belasan korban keracunan makanan syukuran 4 bulanan kehamilan yang digelar salah seorang warga di Kampung Tugu, Desa Tugu, Bandung, Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Para korban
Kebanyakan mengalami keluhan pusing, demam, mual, dan diare sehingga kondisinya lemah. Jumlah korban yang dirujuk ke RSUD Sekarwangi berjumlah 19 orang. Selain orang dewasa, juga terdapat sejumlah anak-anak yang masih menjalani perawatan. Sementara korban keracunan yang dirawat di Puskesmas Kebandungan sudah bisa dipulangkan ke rumah. 19 pasien, 1 pasien sudah pulang, 18 pasien sisanya dirawat inap. Mungkin kan dari keracunan ya, makanan bisa saja dari makanan kemarin ya, dari kesehatan gitu, sehingga menyebabkan infeksi dari ke sistem pencernaan gitu. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sudah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Bandung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Makin tinggi ya Allah, makin tinggi ya Allah, makin tinggi apinya, makin tinggi. Kobaran api membesar saat kebakaran hebat melanda satu unit rumah warga di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga yang panik ikut berlarian menyelamatkan diri sekaligus mencari pertolongan agar kebakaran segera dipadamkan. Sebelumnya penghuni rumah dan warga dikejutkan ledakan kecil yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Setelah berjibaku selama setengah jam, api pun berhasil dipadamkan. Mungkin korsleting atau mungkin ada penyebab lain? Ya, Kang, ini kan hampir seluruh bangunan terbakar ya. Iya. Untuk pemilik korban sendiri? Kalau untuk pemiliknya, alhamdulillah selamat aman. Karena dia berteriak awal. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Posko Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merespon laporan kebakaran sepeda motor. Lucunya, beberapa petugas masih mengenakan daster karena sedang mengikuti lomba unik memeriahkan HUT RI. Meski demikian, petugas secara profesional melakukan tugasnya untuk memadamkan api. Pemadaman dengan pakaian daster ini juga menjadi tontonan warga. Biasanya petugas menggunakan pakaian lengkap dalam upaya mengatasi kebakaran. Selain dengan apar, satu unit mobil damkar juga diturunkan ke lokasi untuk mengatasi jika api semakin membesar. Kebetulan lokasi kebakaran tak jauh dari posko. Kurang dari 20 menit api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai memadamkan api, pertandingan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI kembali dilanjutkan dan sambil tetap bersiaga jika kembali mendapat laporan warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, belasan mobil rusak dilempari batu oleh sejumlah pemuda mabuk. Sementara sekelompok pria bersenjata tajam menyerang salah satu kafe hingga mengakibatkan kursi dan meja rusak. Semua ke sana ya. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga Belasan mobil minibus ini rusak dengan kondisi kaca depan pecah usai dilempari batu oleh 2 orang pemuda di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini diduga dilakukan saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Pasca video viral, polisi meringkus 1 dari 2 terduga pelaku berinisial AR di tempat persembunyiannya di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Kepada polisi, pelaku AR mengaku hanya sekali melakukan pelemparan batu. Motifnya, pelaku sakit hati hendak ditabrak mobil. Pelaku berinisial AR berumur 35 tahun melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polres Jeneponto. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Dalam rekaman CCTV, sekelompok orang menyerang sebuah kafe di Kuala Tanjung Seisuka, Batubara saat dini hari. 3 orang menyerang sejumlah pengunjung yang sedang duduk di kafe. Para pengunjung berlarian untuk menyelamatkan diri. Sekelompok orang yang tidak dikenal ini sempat merusak meja dan kursi kafe sebelum akhirnya kabur dengan menggunakan sepeda motor. Polisi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Sekitar 12:30 datang sekitar 8 kereta, Pak. Orangnya jumlahnya sekitar 15 orang. 15 orang.
Dan orang itu nyampe langsung turun langsung nyerang. Langsung nyerang Pak. Satu kata pun nggak ada keluar dari kami ataupun dari mereka. Kasus penyerangan kafe ini dalam penanganan polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA tewas usai motornya ditabrak mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara di Surabaya, seorang pengamen tewas karena melompat ke sungai untuk hindari razia. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Jalan Willem Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK hendak menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak motor yang dikendarai korban FA 16 tahun, seorang pelajar SMA. Nyawa korban tak tertolong saat hendak dibawa ke rumah sakit. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Rekan korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di desa setempat, sementara sang sopir diamankan guna menjalani pemeriksaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Air berangsur-angsur surut, dorongan air dari pintu air mulai terasa kuat dan disitulah korban diindikasi dan dimonitor oleh rekan-rekan yang ada di posko mengambang bersama arus air. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil orang tuanya di Jatinegara, Jakarta Timur. Setelah beberapa menit, balita perempuan itu akhirnya dapat dikeluarkan. Bahu-membahu, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di kawasan permukiman Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa merusak sela-sela pintu mobil dengan alat sederhana. Dalam waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sang balita dengan selamat keluar dari dalam mobil. Terkuncinya balita terjadi saat ibunya yang hendak menggendong anaknya keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba saja kunci mobilnya terjatuh dan seketika langsung mengunci secara otomatis. Sontak, anak balitanya menangis hingga membuat panik sang ibu. Warga yang tak bisa membuka pintu mobil langsung memanggil petugas damkar ke lokasi. Usai berhasil dievakuasi, balita langsung dipeluk erat sang ibu. Di Jakarta, Rizky Volupi melaporkan. Viral, jenazah harus diangkut dengan ojek melewati jalan ekstrim di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jarak tempuh perjalanan 50 km, memakan waktu hingga 5 jam. Warga membawa jenazah yang baru meninggal dari rumah sakit Toto ke rumahnya yang berada di desa Tilonggwila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
Jenazah dibawa ke rumah duka menggunakan sebuah motor yang telah dimodifikasi dan harus melewati Taman Nasional Boganinani Wartabone. Perjalanan memakan waktu paling cepat 5 jam dan berjarak kurang lebih 40 km dengan kondisi jalan ekstrim. Sesampai di desa Tilonggibilah, jenazah langsung disambut isak tangis keluarga. Bahkan untuk menurunkan jenazah pun, sejumlah kerabatnya harus membuka beberapa ikatan tali. Pihak pemerintah desa menyarankan agar jenazah dikebumikan di wilayah terdekat. Namun keluarga memaksa untuk membawa pulang jenazah ke kampung halaman. Upaya membuka akses jalan sudah pernah diajukan di Kementerian Kehutanan, namun berbenturan dengan kawasan nasional Boganinani Wartabone. Kejadian ini bukan pertama kali dialami warga Kecamatan Pinogu. Sebelumnya juga sering terjadi kejadian serupa, yaitu berangkat berobat ke rumah sakit naik motor dan pulang dalam kondisi meninggal dunia melalui jalan yang sama. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, Anyus